Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 4. Kutukan Mumi. Bagaimana kau bisa tahu ada surat dari Pak Hitchcock, yang isinya mengenai Profesor Yarborough serta mumi yang berbisik? Tanya Pete setengah jam kemudian. Sudah kelima kalinya dengan itu ia mengajukan pertanyaan yang sama. Jupiter Jones mendesah, kalau kau tetap tidak mau percaya juga bahwa aku ini bisa membaca pikiran orang, ya cari saja jawabannya sendiri, katanya. Pakai kemampuanmu menarik kesimpulan, ketika aku datang tadi, kau sudah memamerkan kehebatan mengadakan deduksi tentang ban sepedaku yang kempis. Sekarang teruskan usaha yang baik itu. Pete terdiam, dalam hati, ia jengkel. Sedang Bob Andrews nyenyir, geli sendiri. Sekali lagi mereka dikalahkan oleh Jupe, si gendut. Nanti dia pasti akan bercerita sendiri, bagaimana caranya sampai ia bisa tahu. Untuk saat ini, Bob sudah merasa cukup puas. Trio detektif sudah menginjakan kaki ke ambang misteri baru, yang aneh dan menyeramkan. Ketiga remaja itu duduk di jok belakang mobil Rolls-Royce antik yang besar. Dengan kendaraan itu mereka bisa mendatangi tempat-tempat lain. Di California Selatan, jarak dari satu tempat ke tempat lain tidak bisa dibilang dekat. Dan kini kendaraan itu meluncur dengan tenang, melintasi perbukitan yang memisahkan Rocky Beach dari kota Hollywood bagian utara. Jupe, kata Bob sambil menggeliat nikmat. Aku tidak tahu apa yang akan kita lakukan nanti, jika hak pemakaian mobil ini sudah habis. Kita sudah 14 hari memakainya. Sudah 15 hari, Master Andrews, kata Worthington yang menyetir mobil di depan, dengan gaya bicaranya yang khas Inggris. Sopan, tapi penuh wibawa. Sementara itu antara dirinya dengan ketiga remaja yang menjadi majikannya untuk sementara waktu, sudah terjalin tali persahabatan yang hangat. Itu kalau hari ini ikut dihitung, kalau saya nanti sudah tidak lagi menyupiri kalian, pasti saya akan merasa kehilangan, karena tidak bisa lagi ikut mengalami petualangan kalian. Jadi tinggal 15 hari lagi, desah Pete. 2 tambah 2, tidak selalu menghasilkan 4, kata Jupiter. Lagi-lagi ia berlagak misterius, dan 15 tambah 15, belum tentu 30 jumlahnya. Ya, berhenti di sini, Worthington. Mobil mewah itu berhenti beberapa meter di bawah puncak punggung salah satu bukit yang bertaburan mengelilingi kota Hollywood. Di pinggir jalan nampak jalan masuk ke pekarangan sebuah rumah. Di kiri kanan jalan masuk itu terdapat 2 tonggak batu berukuran besar. Pada satu di antaranya terpasang sebuah plat nama. Di situ tertulis, Yarborough. Jalan masuk itu menuruni lereng tebing, menuju pekarangan luas yang rimbun ditumbuhi pepohonan. Di sela-sela dedaunan tersembul atap genting berwarna merah, menaungi sebuah gedung tua bergaya Spanyol. Di belakang gedung, tebing menurun semakin terjal, sampai di dasar ngarai. Lalu menanjak terjal lagi ke atas, membentuk sisi seberang ngarai, dan di seberang nampak sejumlah rumah, dibangun pada ketinggian yang berbeda-beda. Mestinya inilah tempat tinggal Profesor Yarborough, kata Jupiter pada kedua rekannya. Aku sudah menelepon dia, jadi antarkan kami ke rumahnya, Worthington, supaya kami bisa memperkenalkan diri. Aku sudah kepingin sekali melihat mumi itu, barangkali dia mau bicara dengan kita. Mudah-mudahan tidak, gumam Pete. Aku tak mau berada dalam satu ruangan dengan mumi yang bisa bicara. Terus terang saja, profesor itu tidak bisa kusalahkan kalau dia merasa gelisah sekarang. Dan saat itu Profesor Yarborough memang sedang gelisah sekali. Sarjana itu sudah duduk di teras, sambil menghirup sup encer yang baru saja dihidangkan panas-panas oleh Wilkins. Wilkins, sapa profesor dengan gugup. Kamu tadi malam masih mendengarkan, seperti yang sudah kupesankan. Ya Pak, jawab pelayan itu. Saya berada dalam ruangan tempat Raorkon, sampai hari sudah betul-betul gelap. Sekali saya merasa seperti mendengar sesuatu. Ya terus. Tapi akhirnya saya terpaksa menarik kesimpulan. Bunyi itu cuma ada dalam sangkaan saya belaka. Wilkins mengambil cangkir yang sudah kosong, lalu menyodorkan serbet pada majikannya. Profesor Yarborough mengusap bibir. Ada sesuatu yang terjadi dengan diriku, Wilkins, keluhnya. Malam-malam aku terbangun, dengan jantung berdebar keras. Misteri ini mengganggu ketenangan syarafku. Saya sendiri jadi ikut gugup. Pak, balas Wilkins. Mungkinkah? Mungkin apa? Wilkins, ayo, katakan saja. Saya cuma ingin mengatakan, Pak mungkin Anda sudah berpikir-pikir, lebih baik Raorkon dipulangkan saja ke Mesir. Dengan begitu, Pak Anda akan bebas dari... Tidak, bibir Profesor Yarborough merapat, menandakan kekerasan hatinya. Di sini ada berbagai hal yang tidak ku mengerti, dan aku tidak mau menyerah, sebelum berhasil mengetahui apa yang ada di balik berbagai teka-teki itu. Kurasa tak lama lagi kita akan memperoleh bantuan. Bantuan detektif Pak, tanya Wilkins, tapi saya kira Anda tidak mau urusan ini sampai terdengar polisi. Memang bukan polisi, tapi beberapa penyelidik yang dianjurkan sahabatku, Alfred Hitchcock. Saat itu terdengar nada-nada merdu menggema dalam rumah, bunyi bel pintu depan. Nah, mungkin itu mereka, kata profesor. Cepat, Wilkins persilakan mereka langsung kemari. Pelayan itu masuk ke dalam rumah. Tak lama berselang, kembali bersama 3 remaja. Seorang bertubuh gempal dan berambut hitam, satu lagi jangkung dan kekar. Sedang remaja yang ketiga berbadan kecil, memakai kacamata, jalannya agak timpang, dan tungkainya ditunjang dengan penopang. Profesor Yarborough memandang ketiga remaja yang melangkah ke teras itu sambil mengerutkan kening. Jupiter langsung mengerti. Profesor Yarborough pasti mengira detektif yang akan membantunya sudah dewasa. Jupe menegakkan sikap, dagunya ditegapkan. Seketika itu juga ia nampak lebih tua. Ia mengambil kartu nama dari dalam kantong, lalu menyodorkannya pada sarjana itu yang secara otomatis menerimanya. Pada kartu itu tertera, Trio detektif. Kami menyelidiki apa saja? Penyelidik 1, Jupiter Jones. Penyelidik 2, Peter Crenshaw. Data dan riset, Bob Andrews. Profesor Yarborough lantas menanyakan hal yang diajukan oleh hampir setiap orang yang melihat kartu nama itu. Ketiga tanda tanya ini, apa artinya? Tanya sarjana itu. Kelihatannya seolah-olah kalian menyaksikan kemampuan diri sendiri. Pete dan Bob saling memandang sambil nyinyir. Pembubuhan tanda tanya merupakan ide dari Jupiter. Tanda tanya yang 3 buah itu lambang rahasia mereka. Jika salah satu dari mereka hendak memberitahu rekan-rekannya bahwa ia pernah berada di suatu tempat tertentu, maka ia membuat tanda tanya dengan kapur di situ. Masing-masing memakai warna tersendiri. Jupiter memakai kapur putih, Bob hijau, sedang Pete memakai yang berwarna biru.
Dengan begitu langsung bisa diketahui siapa yang membubuhkan tanda tanya. Tanda tanya, kata Jupiter dengan gaya dewasa, merupakan tanda yang dikenal di mana-mana untuk pertanyaan yang belum terjawab, teka-teki yang belum terpecahkan, atau misteri yang belum menemukan penjelasan. Karena itulah kami memilih tanda tanya sebagai lambang perusahaan kami. Kami bersedia menyelidiki misteri apapun yang Anda ajukan pada kami. Kami tidak bisa menjanjikan akan berhasil, tapi kami pasti akan berusaha keras. Sarjana itu mempermainkan kartu nama yang ada di tangannya sambil berpikir-pikir. Kalau kau tadi tidak mengucapkan kalimat yang paling akhir, saat ini pun sudah kuminta pada Wilkins agar kalian diantarkan keluar. Aku juga tahu, tidak ada yang bisa menjanjikan keberhasilan dalam usaha yang mana juga. Tapi keberhasilan, biasanya merupakan buah usaha yang bersungguh-sungguh. Ia berhenti sebentar, sambil meneliti ketiga remaja yang ada di depannya. Akhirnya ia mengangguk. Alfred Hitchcock yang menyuruh kalian datang padaku, kata sarjana itu. Dan aku percaya pada kebijaksanaannya. Aku tidak bisa minta tolong pada polisi, karena alasan yang sudah jelas. Detektif swasta juga tidak bisa kuhubungi, karena pasti akan mengira aku ini sudah sinting. Rekan sesama sarjana, secara diam-diam hanya akan merasa kasihan padaku, lalu menyebarluaskan desas-desus bahwa aku sudah tua dan mulai pikun. Tapi tiga remaja yang cekatan, yang tidak dibebani prasangka apa-apa ya, kurasa jika ada yang bisa menolong aku dalam menyelidiki persoalan ini sampai tuntas, kalianlah orangnya. Profesor Yarborough bangkit dari kursinya, lalu berjalan menuju sayap kiri gedung kediamannya. Ayo ikut, ajaknya, kuperkenalkan kalian pada Ra-Orcon, setelah itu kita bisa langsung mulai. Jupiter langsung mengikuti, Kate dan Bob beranjak hendak menyusul, tapi Wilkins mengangkat tangannya, menahan mereka. Tangan pelayan itu nampak gemetar, wajahnya tegang, cemas. Nanti dulu, katanya, sebelum kalian terlibat dalam urusan Ra-Orcon, mumi itu, ada sesuatu yang perlu kalian ketahui terlebih dulu. Apa itu? Tanya Pete sambil mengerutkan kening. Ada kutukan yang menyelubunginya, kata Wilkins, sambil memelankan suara. Kutukan yang menimpa setiap orang yang memasuki makam, atau mengganggu ketenangan Ra-Orcon. Sejak mumi itu ditemukan, kutukan itu sudah mencabut nyawa hampir seluruh anggota ekspedisi waktu itu. Semua tewas secara tiba-tiba, dan dengan menderita. Wilkins menatap mereka dengan tatapan mata meminta, lalu melanjutkan kata-katanya, Profesor tidak pernah mau menerima kenyataan itu. Semua yang tidak ilmiah, tidak mau diterimanya sebagai kenyataan, dan ia juga tidak terpengaruh karenanya, sampai sekarang. Tapi kini mumi itu ada di sini dan aku takut. Takut mengingat keselamatan Profesor, tapi juga keselamatanku sendiri, serta kalian pula, jika kalian sampai terlibat dalam urusan ini. Bob dan Kit hanya bisa memandang orang itu dengan mata terbuka lebar. Mereka melihat wajah seseorang yang merot-merot karena menahan perasaan. Nampak jelas bahwa ia tidak membikin rasa takutnya. Saat itu Jupiter berpaling dan melihat keduanya masih berdiri di teras. Ayo, masih tunggu apa lagi di situ? Panggilnya. Keduanya bergegas menyusul. Mereka masuk ke dalam ruang museum, lewat pintu angin yang terbuka. Profesor langsung menuju peti mumi yang terbuat dari kayu. Di mukanya tutup peti, lalu menuding ke dalam. Itu dia Ra-Orcon, katanya. Mudah-mudahan, sungguh, aku berharap kalian bisa membantu aku dalam menyelidiki apa sebetulnya yang hendak dikatakannya padaku. Mumi Ra-Orcon yang warna kulitnya coklat tua, nampak seperti sedang istirahat dengan tenang dalam petinya. Matanya masih tetap terpejam, tapi kelihatannya seolah-olah setiap saat akan terbuka. Jupiter memeriksa mumi itu dengan penuh perhatian. Rasa ingin tahunya selaku detektif terangsang. Tapi Bob dan Pete merasa agak sulit menarik napas. Soalnya bukan karena tampang mumi itu menyeramkan. Tidak, mereka merasa agak ngeri karena membayangkan kata-kata Wilkins tadi. Mumi yang berbisik saja, sudah cukup seram. Apalagi mumi yang berbisik, dan juga mengandung kutukan. Pandangan Bob dan Pete saling bertemu. Tampang Pete nampak seperti menderita. Aduh, gumamnya pelan. Sekali ini Jupiter benar-benar akan menjerumuskan kita semua ke dalam bencana. Bab 5. Bahaya mendadak. Jupiter mengamat-amati mumi Ra-Orcon dengan cermat, sementara Profesor Yarborough menotol-notol keningnya yang berkeringat dengan sapu tangan. Keningnya sendiri bukan kening Jupiter. Wilkins, katanya pada pelayannya, tolong bukakan semua pintu angin. Kamu kan tahu, aku tak tahan berada dalam ruangan tertutup. Ya Pak. Wilkins membentangkan semua pintu angin lebar-lebar. Angin langsung menghembus ke dalam kamar, menyebabkan topeng-topeng di dinding bergerak-gerak. Terdengar bunyi memelenting. Jupiter mengangkat kepala. Bukan itu bunyi yang Anda dengar, Profesor? Tanyanya. Bunyi yang disebabkan oleh tiupan angin? Bukan. Jawab yang ditanya. Aku tahu beda antara bunyi begitu dengan suara orang yang bicara. Mumi ini jelas ku dengar berbisik-bisik. Kalau begitu kita coret kemungkinan bahwa Anda salah dengar, kata Jupiter lagi. Kita lanjutkan penyelidikan dengan anggapan bahwa Anda benar-benar mendengar suara berbicara, mungkin dalam bahasa Arab kuno, tapi mungkin juga tidak. Masih ada lagi yang perlu saya lakukan, Pak? Tanya Wilkins. Kalau tidak, saya ingin menyelesaikan pekerjaan yang lain. Keempat orang yang ada dalam ruangan itu memandang Wilkins. Karena itu, semua melihat mata orang itu dengan tiba-tiba membelalak seperti kaget dan ketakutan. Saat itu juga Wilkins menerpa Profesor Yarborough. Awas Pak, pekik Wilkins. Keduanya terbanting ke lantai. Detik berikutnya, patung Anubis, dewa berkepala ajak yang terbuat dari kayu roboh ke depan. Tepat di tempat Profesor Yarborough berdiri 1 detik sebelumnya. Kemudian patung itu terguling ke samping. Tampang ajak menghadap Profesor, seakan-akan menyeringai. Profesor Yarborough bangkit, diikuti oleh Wilkins. Gemetar sekujur tubuh mereka, keduanya menatap patung yang tergolek di lantai. Saya tadi melihatnya tergoyang-goyang, Pak, kata Wilkins dengan suara menggigil. Dan saya tahu, pasti detik berikut akan roboh. Kalau tadi sampai menimpa Anda, pasti akan mengakibatkan cedera berat. Wilkins menelan ludah. Itu kutukan Ra-Orcon, Pak, yang menyusul muminya kemari. Omong kosong, tukas sang profesor sambil mengibas-ngibaskan debu yang menempel ke pakaian. Kutukan itu cuma isapan jempol wartawan surat kabar saja. Makna prasasti pada makamnya, sama sekali bukan seperti perkiraan Lord Carter semula. Tadi cuma kebetulan saja patung Anubis ini roboh terjungkal. Selama 3000 tahun patung ini tegak tanpa terjungkir, bisik Wilkins dengan suara parau. Kenapa sekarang harus tiba-tiba jatuh? Anda tadi bisa mengalami cedera berat, Pak, atau tewas seperti Lord Carter, ketika Lord Carter tewas dalam kecelakaan mobil. Tukas sang profesor, kamu bisa pergi sekarang, Wilkins. Baik, Pak. Pelayan itu berbalik hendak pergi, tapi ditahan oleh Jupiter. Remaja itu tadinya membungkuk memperhatikan patung Anubis. Kini ia mendongak. Wilkins, kamu mengatakan tadi bahwa kamu melihat ketika patung ini hendak roboh, katanya.
Coba tolong ceritakan, bagaimana bergeraknya tadi? Mula-mulanya condong ke depan, Master Jones, kata Wilkins. Ketika saya melihatnya, sudah condong sekali, tinggal roboh saja, seolah-olah sengaja hendak menimpa Profesor. Wilkins, tukas majikannya dengan tajam. Memang sungguh-sungguh begitu terjadinya, Pak. Anubis condong ke depan, lalu jatuh. Saya bertindak secepat mungkin, Pak. Untung saja tepat pada waktunya. Ya, terima kasih untuk itu, tukas Profesor Yarborough. Tapi sekarang aku tidak mau dengar apa-apa lagi tentang kutukan serta omong kosong lainnya. Saat itu juga semua terlonjak karena kaget. Sebuah topeng emas yang tadinya tergantung di dinding, jatuh berdentang ke lantai. Tapi itu, Pak, tanya Wilkins. Sementara air mukanya semakin memucat. Angin, kata Profesor, tapi nada bicaranya sudah tidak seyakin tadi lagi. Angin yang merobohkan patung Anubis, dan meniup topeng sehingga jatuh. Jupiter yang masih jongkok di sisi patung kayu yang tergeletak di lantai, meraba-raba dasar persegi 4 tempat patung itu berdiri. Patung ini berat, Pak, katanya, dan dasarnya juga tidak meliuk, atau rusak. Untuk merobohkan patung seberat ini, perlu ada angin ribut. Anak muda, kata Profesor Yarborough pada Jupiter dengan nada berwibawa, aku ini sarjana. Aku sama sekali tidak percaya pada omongan tentang kutukan, atau pada roh-roh jahat. Jika kalian bermaksud hendak membantu aku, hal itu perlu dicamkan benar-benar. Jupiter berdiri kembali, wajahnya serius. Saya juga tidak percaya pada hal-hal begitu, Pak, katanya, tapi masih tetap merupakan fakta. Dalam waktu 5 menit terjadi 2 peristiwa aneh, yang kelihatannya tanpa penyebab sedikit pun. Itu kan cuma kebetulan saja, balas sang Profesor. Sekarang, anak muda, katamu kau percaya mumi itu berbisik padaku, seperti yang kukatakan. Mungkin kau punya teori, kenapa mumi yang sudah lama mati bisa berbisik? Jupiter mencubit-cubit bibir bawahnya. Bob dan Pete sudah hafal gerakan itu, tandanya, Jupiter sedang memeras otak. Saya punya teori mengenainya, Pak, katanya setelah berpikir beberapa saat. Teori dengan dasar ilmiah, tanya Profesor Yarborough. Janggut kambingnya bergerak-gerak, karena sang profesor mengucapkan kata-katanya dengan nada mengentak-entak. Bukan sihir. Tidak, Pak, teori yang benar-benar ilmiah. Jupe berpaling pada kedua rekannya. Pete, coba kau dan Bob pergi ke mobil. Minta pada Worthington, agar diambilkan tas kulit yang ada dalam ruang bagasi. Di dalam tas itu ada peralatan yang ingin ku coba di sini. Beres, Jupel, Pete setuju saja, karena dengan begitu ada peluang baginya untuk meninggalkan ruangan. Yuk, Bob. Saya antarkan kalian keluar, kata Wilkins. Bob dan Pete meninggalkan Jupiter dalam ruang museum, bersama Profesor Yarborough. Mereka mengikuti Wilkins, menyusur gang panjang yang menuju pintu depan rumah. Mobil Rolls-Royce diparkir di depan pintu. Worthington sedang melakukan kesibukannya yang biasa. Apabila tidak sedang menyetir, dia mengelap bagian luar mobil antik itu, yang sebetulnya sudah berkilau-kilauan. Anak-anak, bisik Wilkins sementara ia membukakan pintu untuk Bob dan Pete. Profesor orangnya keras kepala. Dia tidak mau mengakui bahwa kutukan itu memang ada, tapi kalian sendiri tadi melihat apa yang terjadi. Lain kali, nyawanya bisa melayang, atau mungkin juga seorang di antara kita. Tolonglah, bujuk Profesor agar dia mau mengembalikan Raorkon ke Mesir. Setelah itu ia masuk lagi, meninggalkan kedua remaja itu termenung-menung. Mungkin Jupe memang tidak percaya pada kutukan, kata Pete. Aku juga tidak mengatakan aku percaya, tapi aku punya firasat. Jika kita masih ingin selamat, kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Bob Andrews tidak mampu memberi jawaban dengan segera. Ia pun tidak percaya pada kutukan kuno, sebetulnya. Tapi di pihak lain, kalau itu ternyata benar, Worthington mendongak ketika kedua remaja itu menghampiri. Nah, sudah selesai, sapanya. Baru saja mulai, kata Pete dengan nada murung. Sekali ini kami tersangkut dalam kutukan Mesir kuno, jadi tidak bisa dibilang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang kami memerlukan tas kulit yang ditaruh oleh Jupe dalam tempat bagasi. Kalau menghadapi kutukan dari Mesir, setiap waktu aku siap mendukung Master Jones, kata Worthington, sambil berjalan mendului ke belakang mobil. Dibukanya tutup tempat bagasi, dan dikeluarkannya sebuah tas kulit yang pipi bentuknya. Mestinya ini yang diminta Master Jones, katanya. Ia tadi meminta padaku agar menaruhnya di sini tanpa bilang pada siapa-siapa. Pete menerima tas itu, bersama Bob ia lantas kembali ke ruang museum. Apa isinya? Ya, katanya menebak-nebak, sambil menjunjung tas itu. Rasanya berat juga, pasti ada sesuatu yang direncanakan Jupe, sesuatu yang sama sekali tidak kita duga. Rupanya ia membalas keisengan kita tadi, pura-pura melakukan deduksi tentang ban sepedanya yang bocor, kata Bob. Mereka memasuki kembali ruang museum. Ternyata Jupe dan Profesor Yarborough sudah mengembalikan patung dewa berkepala ajak ke tempat semula. Jupiter menggeleng-geleng. Sungguh, kalau ada angin ribut baru patung ini mungkin roboh, Pak, katanya, pada saat Bob dan Pete masuk. Kalau angin sepoi-sepoi saja, mustahil. Kening Profesor berkerut, menyebabkan kedua alisnya yang tebal bertemu di tengah-tengah. Maksudmu, hal itu terjadi karena ada kekuatan gaib? Saya tidak tahu apa yang menyebabkan patung ini tadi jatuh, Profesor, kata Jupiter dengan sopan. Tapi akan saya tunjukkan, bagaimana caranya membuat mumi bisa berbisik-bisik. Diambilnya tas yang disodorkan Pete, lalu dibukanya. Ternyata dalam tas itu ada 3 alat mirip radio transistor, tapi berukuran besar. Jupiter memang tidak suka bicara panjang lebar, jika ada kemungkinan menunjukkan maksudnya secara konkret. Salah satu dari radio itu diserahkannya pada Pete, lalu diambilnya ikat pinggang kulit dengan kawat tembaga terikat di situ. Ikat pinggang itu dibelitkannya ke pinggang Pete. Ujung kawat ditusukkannya ke sebuah lubang di radio. Kemudian pesawat itu diserahkannya pada Pete. Buka pintu angin, lalu pergi ke kebun lewat teras, kata Jupiter. Dekatkan radio ke telingamu, dan bersikaplah pura-pura sedang mengikuti siaran tertentu. Tapi tekan knob yang ada di sisi sini kalau mau bicara. Untuk mendengar, lepaskan knob. Barang apa ini? Tanya Pete. Rasa-rasanya ia sudah pernah melihat alat seperti itu. Itu walkie-talkie, kata Jupiter. Kawat tembaga yang melilit pinggangmu itu antenanya. Alat ini mampu menangkap dan memancarkan percakapan sampai sejauh setengah mil dengan menggunakan CB. Aku berpendapat kita perlu semacam alat untuk bisa saling berhubungan kalau kebetulan harus bekerja terpisah-pisah. Karenanya aku mulai membuat pesawat-pesawat ini, minggu lalu. Aku harus berjalan di kebun, sambil bicara, kata Pete mengingat-ingat. Lalu apa yang harus kukatakan? Apa saja, pokoknya bicara, jawab Jupiter. Sekarang buka pintu angin, lalu berjalan lurus ke depan. Ya deh, kata Pete. Lalu dia melirik Jupiter. Rupanya dengan cara begini kau bisa membaca pikiran, tebaknya.
Nanti saja kita bicarakan soal itu, jawab Jupiter sambil nyengir. Sekarang aku ingin mengadakan peragaan untuk Pak Profesor. Kau nanti mulai bicara. Kalau sudah sampai di, Jupiter membuka pintu angin, lalu memandang keluar. Yah, kalau sudah mencapai tembok itu, di sana, yang ada bola besar dari batu, di atas tiang gerbang. Oke, Pip mulai menyeberangi teras, sambil melekatkan radio ke telinga. Nah, sekarang, jika Anda tidak keberatan saya menyentuh Mumi, kata Jupiter. Silakan, nak, kata Profesor Yarborough, asal jangan kasar. Jupiter membungkul di atas peti Mumi. Sesaat kemudian sudah tegak kembali. Di tangannya tinggal satu walkie-talkie. Pesawat yang ketiga lenyap entah kemana. Beres, ucapnya sambil mendekatkan mulut ke pesawat yang ada di tangannya. Kau bisa mulai bicara sekarang, Pip. Profesor, harap dengarkan baik-baik. Kau juga, Bob. Semuanya memasang telinga. Terdengar suara menggumam lirih, memecah kesunyian dalam ruangan itu. Sekarang bungkukkan badan di atas peti Mumi, kata Jupiter. Ia sendiri masih tetap melekatkan pesawat walkie-talkie-nya ke telinga. Profesor Yarborough mengerutkan kening, tapi diturutinya permintaan Jupiter. Ia membungkukkan badan ke dekat peti Mumi. Bob ikut membungkuk. Saat itu juga terdengar Mumi berbisik-bisik, tapi dengan segera mereka mengenali suara itu. Mumi Raorkon memang berbisik, tapi dengan suara Pip. Aku sekarang sudah melewati tembok, kata Pip. Aku berjalan terus menuruni lereng, menuju serumpun semak yang lebat. Jalan terus, Pip, kata Jupiter ke pesawatnya. Pada Bob dan Profesor ia menambahkan, kan gampang saja menyuruh Mumi berbisik-bisik. Lihatlah. Disingkapkannya kain penutup muka Mumi yang sebelumnya sudah dibuka oleh Profesor Yarborough. Ternyata di balik kain itu tersembunyi walkie-talkie yang satu lagi. Dari situlah datang suara Pip. Tapi tadi terdapat kesan yang sangat meyakinkan, bahwa Mumi itu sendiri yang berbisik-bisik. Tentu saja, apabila mereka tidak mengetahui bahwa yang terdengar itu suara Pip. Ini kan penjelasan secara ilmiah, Pak, kata Jupiter pada sang profesor. Pesawat radio ukuran mini disembunyikan dalam peti Mumi. Lalu seseorang yang berbicara dengan walkie-talkie di luar rumah, dengan mudah menimbulkan kesan. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, karena saat itu terdengar lagi suara Pip. Kedengarannya seperti kaget. Wahel, katanya, ada orang bersembunyi dalam semak, di depanku. Kelihatannya anak laki-laki, ia tidak tahu bahwa aku sudah melihatnya. Aku akan menyergap anak itu. Tunggu dulu, seru Jupiter, kami akan membantu. Kalau menunggu kalian datang dulu, pasti dia akan sudah lari, jawab Pip lewat pesawat radio. Aku pura-pura keluyuran saja di sini, lalu dengan tiba-tiba dia ku sergap. Begitu terdengar aku nanti berteriak, kalian cepat-cepat datang. Oke, Pip, kata Jupiter, kau tangkap dia, nanti kami akan datang membantu. Ia berpaling pada Profesor Yarborough. Ada seorang mengintip-intip di luar, katanya. Mungkin teka-teki ini akan segera bisa dijelaskan jika kami berhasil menangkap orang itu. Apa sebetulnya yang sedang terjadi di luar? Bob sudah gelisah saja. Pip tidak kedengaran lagi suaranya. Aku kepingin bisa melihat ke tempatnya. Mereka menunggu lagi, tapi keadaan tetap sunyi. Sementara itu Pip berkeliaran dalam kebun yang sangat miring di bawah rumah Profesor Yarborough. Radio ditekankan terus ke telinga, seolah-olah sedang mengikuti siaran yang menarik. Ia pura-pura tidak melihat sosok tubuh yang bersembunyi dalam semak. Dengan sikap tak menyolok, ia bergerak ke arah situ. Kemudian, ketika menurut taksirannya anak laki-laki yang bersembunyi itu pasti tidak bisa melarikan diri lagi, ia memburu ke tempat itu. Seorang anak laki-laki bertubuh langsing, tingginya kira-kira sepantar dengan Bob, kaget melihat kedatangannya secara tiba-tiba itu, lalu meloncat hendak melarikan diri. Tapi Pip lebih cepat, diterpanya anak yang warna kulitnya sawo matang dan bermata hitam legam itu, sehingga keduanya jatuh berguling-guling. Kena, seru Pip ke pesawat walkie-talkie, sekejap sebelum ia meloncat. Anak laki-laki yang ditabraknya meneriakkan serentetan kata-kata, tapi dalam bahasa asing. Pesawat walkie-talkie terpental dari tangan Pip dan rusak tertindih kedua remaja itu, ketika mereka terguling-guling ke bawah. Anak asing itu berusaha sekuat tenaga supaya bisa membebaskan diri. Anak itu bertubuh langsing, tapi ulet dan licin seperti belut. Begitu Pip mencengkeram, anak itu sudah berhasil melepaskan diri lagi. Nyaris saja ia berhasil lari, tapi Pip menerpa kembali, dan keduanya terguling-guling lagi ke bawah. Akhirnya terhenyak ke sebuah tembok batu. Sekali lagi anak asing itu meneriakkan serentetan kata dalam bahasa yang tadi dikenal oleh Pip. Sedang Pip sendiri tidak mau berteriak, takut membuang-buang napas. Mudah-mudahan saja Jupe dan Bob cepat datang menyusul dan kedua rekannya itu memang datang, bersama Profesor Yarborough. Begitu terdengar teriakan Pip lewat walkie-talkie, dengan segera Bob lari ke pintu. Biar kakinya timpang, tapi ia paling dulu tiba di sana, disusul oleh Jupe dan Profesor. Jauh di bawah nampak dua sosok tubuh bergulat, tapi sebelum mereka sempat melintasi teras, sudah muncul lagi orang lain. Orang itu kelihatannya pekerja, karena mengenakan pakaian kerja berwarna biru. Ia berlari-lari menghampiri kedua sosok tubuh yang sedang bergulat, sekop yang sedang dipegang, dicampakkannya begitu saja ke tanah. Itu salah satu dari keluarga Magasai, yang merawat kebunku, kata Profesor menjelaskan dengan buru-buru. Mereka orang Filipina, ada 7 bersaudara aku tidak bisa membeda-bedakan satu dari lainnya, tapi semua jago judo, tubuh mereka kecil, tapi ulet, dia lebih bisa memberikan bantuan, daripada kita. Mereka memperlambat lari, sementara itu laki-laki yang muncul kemudian sudah sampai di tembok, lalu membungkuk. Dipitingnya leher anak laki-laki asing yang tadi kenal itu, lalu diangkatnya. Anak itu meronta-ronta. Orang tadi kenal sudah kupegang, seru tukang kebun itu dengan logat asingnya yang kentara sekali. Pip bangkit lambat-lambat, tubuh tukang kebun terputar membelakanginya, karena kerepotan mengendalikan anak asing yang masih meronta-ronta terus hendak membebaskan diri. Awas, dia galak sekali, seru Pip memperingatkan. Anak yang berada dalam pitingan mendengus-dengus, mengucapkan sesuatu dalam bahasanya sendiri. Jangan melawan, nanti kau sendiri yang cedera, teriak tukang kebun, yang menurut profesor bernama keluarga Magasai. Saking sibuknya, orang Filipina itu lantas melontarkan serentetan kata dalam bahasa asing. Tiba-tiba ia berteriak, anak yang di pitingnya terlepas, lalu langsung lari, melompati tembok yang tidak seberapa tinggi, terus menuruni lereng dan hilang di balik semak belukar. Segalanya terjadi sebelum Pip sempat bergerak maju. Saat itu pula Jupiter sudah tiba di situ bersama Profesor Yarborough, sementara Bob agak ketinggalan sedikit. Apa yang terjadi? Seru Profesor kaget, kenapa dia sampai bisa melarikan diri? Tukang kebun itu berpaling, menghadap mereka. Saya tadi tolol, katanya. Menggigit tidak ada dalam kamus judo, jadi tak terpikir ke situ.
Ditunjukkannya punggung tangan kanannya, nampak bekas gigitan berdarah di situ. Ternyata tidak setengah-setengah anak tadi menggigit, dalam usahanya untuk membebaskan diri. Kamu sudah berusaha sebisanya, kata Profesor Yarborough. Sekarang pergi saja ke dokter, supaya tanganmu dirawat. Jangan sampai terjadi infeksi. Maaf tadi tolong, kata tukang kebun. Ia mundur, lalu pergi ke balik rumah di mana mobil truknya diparkir. Seperti sekian banyak tukang kebun di daerah California Selatan, ia beserta keenam saudaranya merupakan tenaga kerja lepas yang sekaligus mengurus kebun beberapa rumah. Mereka biasa mondar-mandir naik mobil dari rumah yang satu ke rumah lainnya. Sementara itu Pete masih sibuk mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Aduh, keluhnya kecewa. Kusangka dia sudah berhasil kubekuk tadi. Siapa anak itu? Tanya Bob. Cari apa dia di sini? Kelihatannya sedang mengintip ke arah rumah, kata Pete. Kulihat dia bergerak-gerak dalam semak, ketika aku sedang bicara dengan kalian tadi. Kalau berhasil diringkus, pasti akan banyak yang bisa diceritakannya pada kita, kata Jupiter, sambil menjepit bibir bawahnya dengan telunjuk dan jempol tangannya. Anak-anak, kata Profesor Yarborough, yang selama itu berdiri di belakang mereka, aku tidak tahu apa hubungannya dengan urusan kita. Trio detektif menatapnya dengan penuh minat. Tapi tadi, sesaat setelah Pete menerpa, terdengar lewat radio anak asing itu menyerukan sesuatu. Kedengaran jelas sekali, sebelum pesawat radio rusak terbanting. Ya, dalam bahasa asing, kata Pete. Bahasa Arab modern, kata Profesor Yarborough menjelaskan. Anak itu berteriak, kuserukan pada roh Raorkon yang agung untuk datang menolongku. Jupiter hendak mengatakan sesuatu, tapi didului teriakan Pete. Awas, teriaknya sambil menuding. Semuanya berpaling dengan cepat ke arah sebelah atas lereng. Mata mereka terbelalak karena kaget dan ngeri. Sebuah bola besar terbuat dari batu granit yang beratnya paling sedikit 1 ton, yang semula terletak di atas salah satu tiang gerbang yang ada 2, sudah tidak ada lagi di tempat semula. Bola itu menggelinding ke arah mereka, makin lama makin cepat. Bab 6. Tamu tak terduga. Bob dan Pete sudah bersiap-siap hendak lari, sementara bola batu besar itu menggelinding terus ke arah mereka. Tapi saat itu juga terdengar Profesor Yarborough berseru dengan nada tajam. Tetap di tempat, serunya, jangan bergerak sedikit pun. Respek Jupiter terhadap sang profesor semakin bertambah. Ternyata sarjana itu sudah lebih dulu melihat bahwa batu itu takkan mengenai mereka di tempat itu, karena bentuk lereng. Dan ternyata benar, batu itu kemudian melenceng ke samping menggelinding terbanting-banting sekitar 3 meter dari tempat mereka. Lalu membentur sekelompok pohon ekaliptus, agak jauh di sebelah bawah lereng. Aduh, kata Bob kaget, sambil mengusap keningnya yang basah berkeringat. Padahal aku tadi sudah hampir mengelak ke arah situ. Aku sih tidak, kata Pete, aku sudah siap minggat dari sini. Beratnya pasti ada 1 ton. Lebih berat lagi, kata Profesor Yarborough, bola batu granit sebesar itu, dengan volume sekitar nanti dulu. Profesor. Semua memandang ke atas lereng, nampak Wilkins datang bergegas-gegas dari arah rumah. Saya tadi melihat kejadiannya dari jendela dapur, katanya dengan napas tersengal-sengal. Anda tidak apa-apa? Ya, kata sang profesor dengan sikap kurang sabar. Kan bisa kamu lihat sendiri, dan aku juga tahu, apa yang hendak kau katakan, tapi kularang kamu mengatakannya. Saya harus mengatakannya, Pak, jawab Wilkins nekat. Itu tadi akibat kutukan Raorkon, Pak. Karena kutukannya, kecelakaan itu terjadi. Raorkon hendak mencabut nyawa Anda, Pak. Mungkin akhirnya kita semua tewas. Kutukan Raorkon, mata Jupiter mulai berkilat-kilat. Mumi itu dibayangi kutukan, Profesor? Tentu saja tidak, jawab Profesor Yarborough. Kau masih muda, jadi tidak mungkin ingat. Tapi ketika aku menemukan makamnya di lembah raja-raja di Mesir, surat kabar ramai memuat dongeng-dongeng konyol mengenai prasasti tertentu. Pada prasasti itu tertulis, malanglah semua insan yang mengganggu ketenangan Raorkon yang adil, yang bersemayam di dalam, sela Wilkins dengan suara bergetar. Dan satu demi satu, hampir seluruh anggota ekspedisi waktu itu meninggal dunia atau mengalami cedera berat, sebab Wilkins, bentak sang profesor dengan suara keras. Jangan lancang. Ya, Pak, kata pelayan itu buru-buru. Maaf, Pak. Bunyi prasasti itu sebetulnya begini, sambung Profesor. Raorkon yang adil disemayamkan di dalam, akan malanglah apabila tidurnya terganggu. Di sini yang dimaksudkan akan mengalami kemalangan, ialah Raorkon sendiri. Memang, aku dan Lord Carter berbeda pendapat tentang makna yang tepat dari tulisan pada prasasti itu. Tapi aku tahu, akulah yang benar. Profesor Yarborough berhenti sebentar, lalu menambahkan, juga benar, mumi Raorkon diselubungi teka-teki. Aku secara kebetulan saja menemukan makamnya, bersama Lord Carter. Makam itu letaknya tersembunyi dalam liang pada sebuah tebing batu. Di situ tidak ada benda-benda yang biasanya ditemukan dalam makam raja-raja zaman purba. Yang ada cuma peti mati berisi mumi Raorkon, didampingi kucing kesayangannya yang juga dibalsam. Tak ada tulisan sama sekali yang menerangkan siapa dia, atau apa yang dilakukannya semasa hidup, seperti kebiasaan zaman dulu. Seolah-olah dia dimakamkan dengan cara begitu supaya jangan sampai menarik perhatian, atau mungkin juga kerabatnya waktu itu berniat memakamkannya lagi di kemudian hari dengan cara yang lebih megah. Jika para perampok makam masa itu menemukan makam Raorkon, mereka pasti akan keluar lagi dengan tangan hampa. Pokoknya, dilihat dari kecermatan pekerjaan pembalseman, yaitu pengolahan mayat supaya bisa awet, jelaslah bahwa dia bukan rakyat biasa saja. Tapi kami tak berhasil menyelidiki kapan dia mati. Namanya pun membingungkan, kata Ra, menghubungkannya dengan nama-nama Raja Wangsa Firaun yang pertama-tama. Tapi Orkon menunjukkan adanya pengaruh Libya, bangsa Libya, kira-kira 3000 tahun yang lalu mulai memasuki wilayah Mesir, dan kemudian menguasai negeri itu. Aku ingin mengetahui dengan tepat saat pemakamannya. Setelah itu aku juga ingin mengadakan penelitian cermat, untuk mengetahui apa sebabnya dia dimakamkan secara begitu sederhana dan tersembunyi tempatnya. Mengenai kata Wilkins tadi, yaitu para anggota ekspedisi kami kemudian mengalami kemalangan. Ya, kalian jangan sampai terpengaruh oleh Wilkins. Lord Carter, dia meninggal karena kecelakaan mobil. Alec Freeman, sekretarisku yang cerdas sekali walau bukan sarjana. Ayah rekanku Profesor Freeman yang tinggalnya di sana. Profesor Yarborough menuding ke seberang marai. Dia tewas terbunuh dalam pasar lama di Kairo. Juru potret dan sekretaris pribadi Lord Carter mengalami cedera dalam kecelakaan yang menewaskan Lord Carter. Tapi umurnya masih cukup panjang sesudah peristiwa itu. Mandor kami, orang Mesir, mati kena gigitan ular berbisa. Sudah sewajarnya jika dalam waktu seperempat abad sekelompok manusia yang manapun akan mengalami beberapa peristiwa kecelakaan. Dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Percayalah kutukan itu sebetulnya sama sekali tidak ada.
Pete dan Bob saling berpandangan. Keduanya ingin sekali meyakini ucapan Profesor Yarborough yang terakhir, tapi rasanya agak sulit. Mereka masih merasa ngeri. Oh ya, masih ada satu hal lagi, sambung sang profesor. Sebetulnya tak mungkin ada sangkut pautnya dengan bisik-bisik itu. Tapi minggu lalu, pada hari Mumi Raorkon tiba di sini, seorang pedagang permadani asal Lydia bernama Ahmed dan entah apa lagi di belakangnya datang kemari. Ia berusaha membujuk-bujuk agar aku mau menyerahkan Raorkon padanya. Katanya, dia mewakili keluarga Hamid di Lydia, dan Raorkon adalah nenek moyang majikannya. Katanya lagi, hal itu diketahui lewat wangsit yang datang pada seorang dukun. Semuanya omong kosong belaka. Orang itu cepat-cepat kusuruh pergi lagi dari sini. Tapi sebelum pergi, pedagang itu masih sempat memperingatkan diriku. Katanya roh Raorkon akan terus mengganggu ketentraman hidupku. Selama aku tidak mau mengizinkan pedagang itu membawa pulang Raorkon, supaya mumi itu bisa dimakamkan secara sepatutnya oleh kaum kerabatnya. Sekali lagi Pete dan Bob berpandang-pandangan. Keduanya merasa kasus itu menjadi semakin menyeramkan saja. Jupiter kelihatannya santai-santai saja menghadapi misteri menyeramkan itu. Anak gendut itu bahkan bersemangat nampaknya. Nah, kata Profesor Yarborough, sekarang kita lupakan saja tahayul konyol itu, dan memeriksa apa sebabnya bola granit penghias gerbang itu sampai bisa terguling dari tempatnya. Profesor mendului berjalan mendaki lereng, menuju tiang gerbang di mana bola batu itu semula berada. Sesampai di situ langsung kelihatan bahwa letak bola itu diperkokoh oleh gelang semen yang dibubuhkan mengelilinginya pada bagian atas tiang. Tapi rupanya semen itu sudah rapuh karena pengaruh cuaca. Pada satu sisi semennya rontok, kecuali itu tiang gerbangnya sendiri agak condong ke arah tebing, disebabkan tanah di sebelah bawahnya agak merosot sedikit. Jelas bisa dilihat apa yang sebetulnya terjadi, kata Profesor Yarborough mengomentari. Gelang semen ini sudah rapuh dimakan cuaca, sedang kecondongan tiang, menyebabkan bola tadi dengan mudah terguling apabila bergerak sedikit saja. Dan kemungkinan besar, tadi ada gempa ringan yang menggetarkan tiang. Di daerah California sini kan setiap tahun terjadi gempa ringan sampai belasan kali. Karena kita berada di atas retakan besar pada kerak bumi. Wilkins pergi meninggalkan mereka, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rupanya masih belum bisa diyakinkan, kejadian itu bukan karena kutukan Raorkon. Sementara itu yang lain-lain kembali ke teras, langsung masuk ke ruang museum. Di situ mereka berkerumun, mengelilingi peti mumi Raorkon. Akalmu tadi hebat sekali, dalam membuat mumi ini berbisik-bisik, kata sang profesor pada Jupiter. Tapi sayang penjelasanmu itu tidak mungkin benar, soalnya, dalam peti mumi ini tidak ada radio yang disembunyikan. Anda sudah memeriksa sendiri, Pak, tanya Jupiter dengan sopan. Profesor Yarborough terkejap-kejap matanya. Sesaat, tidak, katanya, sebetulnya memang harus kulakukan. Diambilnya pesawat walkie-talkie yang diselipkan Jupiter di balik kain pembalut wajah Raorkon. Lalu ia meraba-raba, kalau ada benda lain tersembunyi di situ. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Kemudian diangkatnya mumi dengan hati-hati. Tidak, di bawah mayat kering itu juga tidak nampak ada apa-apa. Sekarang giliran Jupiter yang bingung. Diperiksanya sendiri peti mumi, mula-mula tutupnya, lalu peti itu sendiri. Ia bahkan menjunjungnya sedikit, untuk memeriksa sebelah bawahnya. Tidak ada kawat di sini, katanya. Tidak ada pesawat radio, tidak ada apa-apa. Maaf, Profesor, ternyata teori saya yang pertama keliru. Memang begitu biasanya teori awal, jawab Profesor. Tapi moga-moga kau punya teori berikut, yang bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa mumi ini berbisik-bisik. Saat ini saya sama sekali belum punya teori baru, Pak, jawab Jupiter. Kata Anda, mumi hanya berbisik apabila Anda sedang sendirian di sini. Betul, kata Profesor sambil mengangguk. Dan selama ini, hanya pada waktu sore, Jupiter memijit bibir bawahnya. Ada orang lain tinggal di rumah ini bersama Anda? Tanyanya. Cuma Wilkins saja, jawab Profesor Yarborough. Dia sudah 10 tahun bekerja padaku. Dulunya dia itu artis, kalau tidak salah, dalam salah satu rombongan teater keliling. Lalu ada pula seorang wanita, yang datang kemari 3 kali seminggu untuk membersihkan rumah. Tapi pembantuku cuma Wilkins saja. Di sini tugasnya macam-macam, tukang masak, supir, dan juga pelayan pribadi. Lalu bagaimana dengan tukang kebun tadi? Tanya Jupiter. Dia itu belum lama bekerja di sini? Wah, tidak, Profesor Yarborough menggeleng. Ketujuh saudara Magasai sudah 8 tahun bekerja untukku. Yang datang silih berganti, tapi belum ada yang pernah masuk ke rumah. Gumam Jupiter dengan kening berkerut. Kemudian ia mengangguk. Ya, katanya, aku harus mendengar sendiri mumi ini berbisik. Tapi kelihatannya dia hanya mau berbisik padaku seorang diri saja, bantah sang profesor. Pada Wilkins atau Profesor Freeman, tidak mau. Ya, Selabok, kenapa dia harus mau berbisik padamu, Jupe? Bagi dia, kau kan sama sekali asing. Hei, tunggu dulu, kata Pete cepat-cepat. Aku tak suka omongan begini, seolah-olah mumi ini. Ya, seolah-olah dia tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Itu memang tidak ilmiah, kata Profesor Yarborough mengakui. Tapi walau begitu, entah bagaimana kelihatannya dia memang tahu. Jupiter menunjukkan sikap yakin. Saya rasa mumi ini pasti mau berbisik padaku, katanya. Lalu kalau dia sudah berbisik, kita akan mendapat tambahan informasi guna penyelidikan selanjutnya. Kami akan kembali petang ini, Profesor. Saat itu kita akan mencobanya. Kemana sih Jupe tadi? Tanya Pete. Untuk kesekian kalinya ia memandang jam listrik yang terpasang di dinding markas besar. Sekarang sudah pukul 6:04, padahal dia tadi menyuruh kita datang pukul 6 tepat. Dia tidak bilang pada bibinya kemana dia pergi, tanya Bob. Ia berhenti menulis. Bob sedang sibuk mencatat perincian kejadian tadi pagi. Siangnya ia bekerja terus di perpustakaan. Bob bekerja pada waktu luangnya di situ. Baru petang itu ia sempat menangani tugasnya selaku anggota trio detektif. Tidak, ia tidak bilang apa-apa, jawab Pete. Tapi ia pergi naik mobil dengan Worthington. Kita periksa saja, mungkin mobil kita sudah kelihatan lagi. Sambil bicara ia pergi ke periskop di sudut ruangan, lalu menjunjung alat pengintip itu ke atas. Nah itu dia, serunya sambil memicingkan mata menatap ke dalam pipa pelihat. Datang dari arah kota, Jupe kelihatan menjulurkan badan dari jendela mobil. Mungkin hendak menghubungi kita dengan walkie-talkie. Pete dan Bob bergegas menghampiri meja. Di situ terletak kotak pengeras suara berukuran kecil yang biasanya dipakai supaya mereka bisa bersama-sama mengikuti pembicaraan telepon. Tapi tanpa diketahui oleh Pete maupun Bob, minggu lalu pesawat itu dirombak oleh Jupiter. Sekarang kecuali alat pengeras suara, pesawat itu kini juga sudah menjelma menjadi alat walkie-talkie. Semua pembicaraan yang terjadi dalam ruangan itu bisa diikuti dari tempat lain, jika pesawat itu tidak dimatikan. Jupe, sok bisa membaca pikiran orang, gerutu Pete sambil duduk di kursinya.
Padahal pagi ini ketika ia jalan kaki pulang sambil menuntun sepeda, ia asyik mendengarkan pembicaraan kita tentang surat-surat dari Pak Hitchcock dan Nyonya Banfrey. Dicondongkannya tubuh mendekati alat pengeras suara, lalu menekan sebuah tombol di situ. Di sini markas besar, katanya, memanggil penyelidik 1. Masuk, penyelidik 1. Letak tombol dipindahkan, disusul bunyi mendengung keluar dari alat pengeras suara. Kemudian terdengar suara Jupiter. Di sini penyelidik 1, aku akan menggabungkan diri begitu aku bisa. Kelihatannya kalian tadi memakai periskop. Turunkan, jika sudah tidak dipakai lagi. Selesai. Oke, mengerti, kata Pete, lalu menekan tombol untuk mematikan pesawat. Sementara itu Bob pergi ke periskop. Sedikit sekali yang tidak diketahui oleh Jupe, katanya. Sekarang mobil memasuki gerbang depan. Jupe turun, ia menenteng tas kecil beresleting. Ia menuju ke sini, sebentar lagi pasti sudah masuk kemari. Worthington menunggu di luar, dengan mobil. Periskop diturunkan lagi, dan Bob kembali ke tempatnya. Aku ingin tahu, kemana dia tadi, katanya, setengah pada diri sendiri. Beberapa menit kemudian, ketika ternyata rekan mereka itu belum masuk-masuk juga ia menambahkan. Dan aku ingin tahu, kemana lagi dia sekarang. Jangan-jangan macet dalam lorong 2. Tapi saat itu juga terdengar ketukan khusus di lantai trailer. Itu tanda salah seorang dari mereka datang. Tingkap di lantai terangkat ke atas. Disusul kepala dan bahu seseorang tersembul masuk ke dalam ruangan. Pete dan Bob memandang ke lantai dengan mata terbelalak. Mereka melihat tubuh bagian atas dari seorang laki-laki tua. Rambut gondrong beruban, berkacamata dengan bingkai emas, serta janggut putih menghias dagu. Profesor Yarborough, seru Pete kaget. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Apa yang terjadi dengan Jupe? Dia terkena kutukan Raorkon. Laki-laki tua itu mengangkat tubuhnya dengan kelincahan yang mengagumkan. Masuk ke dalam ruangan markas besar yang sempit. Raorkon menjelmakan dirinya, menjadi aku. Sambil berkata begitu dilepaskannya rambut palsu putih, kacamata, serta janggut yang menempel ke dagu. Di depan Bob dan Pete berdiri seorang remaja yang menatap mereka sambil nyinyir. Jupe, seru Bob. Jika kalian saja bisa tertipu, kata remaja itu, kurasa aku pasti akan bisa mengelabui Mumi. Apalagi Mumi yang matanya terpejam. Astaga, Jupe, kata Pete sambil melongo. Kau memang sungguh-sungguh berhasil menipu kami tadi, tapi untuk apa kau menyamar jadi Profesor Yarborough? Sebagai percobaan, kata Jupiter. Benda-benda yang dipakainya tadi untuk menyamar, dimasukkannya semua ke dalam tas kecil yang masih dijinjingnya. Diterangi lampu yang tergantung di atas meja. Ini nampak bahwa di kening dan di sekeliling matanya dibuat buratan-buratan dengan pensil hias, untuk membuat wajah remajanya nampak jauh lebih tua. Aku tadi pergi ke tempat Pak Grant, katanya menjelaskan. Ia yang merias mukaku, setelah kukatakan padanya bagaimana tampang Profesor Yarborough. Orang yang disebutnya itu spesialis tata rias, dengan mereka berkenalan dalam menangani suatu kasus. Pak Grant benar-benar ahli dalam bidangnya, dia sanggup mengubah wajah hampir setiap orang. Tapi untuk apa? Tanya Bob ingin tahu. Untuk mengelabui Mumi, jawab Jupe. Mengelabui Mumi, seru Pete, apa maksudmu? Jika Mumi itu mengira aku ini Profesor Yarborough, mungkin saja dia lantas mau berbisik padaku, kata Jupe menjelaskan maksudnya. Karena rupa-rupanya ia tidak mau berbisik pada siapapun juga, kecuali Profesor. Tunggu dulu, sekarang Pete berteriak, dari kata-katamu, seakan-akan kau beranggapan Mumi itu bukan cuma bisa ngomong, tapi juga melihat dan mendengar. Itu kan cuma Mumi, Jupe, mayat kering, yang sudah sejak 3000 tahun mati. Kalau aku ikut menangani kasus di mana ada seseorang harus menyamar untuk menipu Mumi yang sudah begitu lama mati. Nah, aku tidak mau terlibat di dalamnya. Kuusulkan, kita lupakan saja urusan Mumi, dan sebagai gantinya mencari kucing hilang. Bob hendak mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Ia cuma menelan ludah. Sementara itu Jupe merenung, sambil mencubit-cubit bibir. Kalau begitu kau tidak mau ikut dengan kami sekarang, untuk melihat bisa tidaknya aku memancing Mumi supaya mau bicara, tanyanya kemudian. Pete nampak ragu, ia menyesali ledakan perasaannya tadi, tapi ia sudah terlanjur bicara, karena dia keras kepala. Malu rasanya menarik perkataan itu kembali. Akhirnya ia mengangguk dengan singkat. Begitulah kataku tadi, gerutunya, nanti jangan-jangan atap rumah yang ambruk. Kutukan itu tadi pagi sudah berusaha keras untuk mencelakakan kita. Baiklah, kata Jupiter, karena kita bertiga, tidak ada alasan yang melarang kita untuk menangani lebih dari satu kasus sekaligus. Pete, kau mendatangi Nyonya Banfrey yang punya kucing yang hilang itu, untuk mengumpulkan informasi. Sementara itu aku dan Bob pergi untuk bicara dengan Mumi, seperti rencana semula. Setuju, Bob. Bob tahu, sebenarnya Pete menyangka Jupe akan menanggapi omelannya dengan serius. Tapi Jupe kepala perusahaan, dan seperti dikatakannya, tidak ada alasan yang melarang mereka menangani lebih dari satu kasus sekaligus. Karena itu Bob mengangguk. Baiklah, kata Jupe lagi, kau masih sempat mengadakan pembicaraan pertama sebelum gelap. Pete, kami akan memakai Rolls Royce. Jadi minta saja pada Hans apakah dia mau mengantar ke Santa Monica dengan truk yang kecil. Pete ragu-ragu sesaat, ya deh, katanya kemudian sambil cemberut. Ia pun mengangkat tutup tingkap, menyelusup ke bawah lalu merangkak lewat lorong 2 menuju pintu rahasia yang terdapat di belakang mesin cetak dalam bengkel mereka. Sesampai di luar, ia berjalan di sela-sela tumpukan barang lombengan, menuju kantor perusahaan. Kebetulan saat itu Hans hendak pulang, tapi pemuda itu mau saja, ketika diminta oleh Pete untuk mengantarkannya sebentar ke Santa Monica. Ya deh, pikir Pete dengan geram, akan ditunjukkannya kemampuannya pada Jupe. Ia akan berhasil menemukan kembali kucing yang hilang. Sementara Jupe dan Bob mungkin akan terlindas kutukan Raorkon dengan cara yang mengerikan. Kalau itu yang mereka inginkan, silakan.